Jadi kemarin aku habis bikin tuh vote di IG story antara mana film yang mau aku review. Ada Jembatan Shirotol Mustaqim sama satunya Tron. Dan ternyata jumlah yang ngevote menang Jembatan Shirotol Mustaqim. Dan setelah aku nonton nih, aku menyesal cuy. Kenapa aku nggak nonton Tron aja ya? Aduh. Mana ketika nonton itu bioskopnya sumuk cuy, alias gerah. Nggak tahu AC-nya mati atau gimana, rasanya tuh gerah banget, padahal itu malam hari. Dan ini menambah imersivitas nonton Jembatan Shirotol Mustaqim ya. Jadi makin kerasa panasnya dan makin menyiksa juga ketika nonton nih. Jadi karena pengalaman aku nonton film ini cukup menarik untuk aku bagikan, oleh karena itu aku Lajuta, orang yang udah pernah baca komik Siksa Neraka, bakal mengupas dan nge-review film Jembatan Shirotol Mustaqim ini. Apakah filmnya jelek atau malah film ini nggak bisa ditonton sama sekali, atau malah ternyata film ini adalah absolut cinema. Jadi buat tahu kebenarannya, jangan skip video ini, tonton sampai habis ya. Jadi Jembatan Shirotol Mustaqim ini aku yakin ya, di company ini melihat dari kesuksesan film pertamanya yaitu Siksa Neraka yang penontonnya sampai berjuta-juta itu dan mendapat puluhan miliar dari satu film yang diangkat dari komik Siksa Neraka, otomatis mereka saatnya memeras habis-habisan materi dari komik Siksa Neraka ini dan dibikinlah Jembatan Shirotol Mustaqim dengan ngasih klaim kalau film ini masih satu universe sama film Siksa Neraka. Nah, kayaknya di company udah mau kayak Marvel ya, mencoba bikin universe di mana banyak karakter yang berjalan di dunia yang sama atau dunia yang berbeda tapi saling berkaitan satu sama lain. Dan ketika nonton sebenarnya yang berkaitan cuma kayak desain alam kuburnya nih yang kurang lebih sama. Dan tentu saja di company pasti pingin ya Jembatan Shirotol Mustaqim ini sesukses film pertamanya yaitu Siksa Neraka, yang sama-sama diangkat dari komik Siksa Neraka yang pernah aku baca ketika masih kecil. Dan ketika aku baca nih ketika masih kecil itu aku serem banget cuy, lihat kayak jijik banget, aku mual baca komiknya, gambarnya tuh jijik banget. Dan film Siksa Neraka juga aku ketika nonton tuh juga mual banget, aku kayak menjijikkan. Tapi kalau kamu suka komik gore macam Siksa Neraka, ini udah aku taruh di bawah sini ya, produknya bisa kamu beli, cek aja dulu, siapa tahu harganya lagi murah banget. Nah, salah satu hal yang bikin aku tertarik buat nonton film ini adalah berita tentang di mana film Jembatan Shirotol Mustaqim ini katanya budgetnya lebih mahal daripada Siksa Neraka yang budget CGI-nya tuh rumor-rumornya 5 miliar, dan di film ini katanya 11 miliar. Oh, berarti kan kayaknya bagus banget nih. Dunia Siksa Neraka di Jembatan Shirotol Mustaqim ini akan lebih naik level dibanding film sebelumnya. Tapi di sini aku nggak tahu ya apakah 11 miliar itu beneran untuk CGI-nya doang atau malah itu sebenarnya budget keseluruhan dari filmnya. Karena rumor-rumornya sih seperti itu ya, buat CGI aja. Dan salah satu hal yang bikin aku tertarik buat nonton film ini adalah desain posternya yang menurutku adalah top banget ya, kelihatan seram banget, penuh sisaan, kayak orang yang tersiksa dan teriak wah, ini kayak wah, kelihatan raungan di situ. Ini posternya aku akuin jempol nih, kalau bisa 5 kasih 5 ya nanti di sini ya. Gitu. Ini oke banget nih desain posternya. Dan tentu saja alasan lainnya adalah aku penasaran banget ya tentang film yang menggunakan banyak CGI di Indonesia itu udah semaju apa sekarang. Jadi aku nonton lah film Jembatan Shirotol Mustaqim tadi selain berdasarkan vote yang udah aku taruh di IG story. Dan setelah nonton film Jembatan Shirotol Mustaqim, aku akan review di video ini jadi 3 bagian. Yang pertama adalah ceritanya, yang kedua adalah actingnya, dan yang ketiga adalah pengemasannya. Pengemasan tuh mencakup CGI, set design, sound, dan sebagainya. Mulai dari ceritanya dulu nih. Jadi aku kasih sinopsis dari filmnya dulu ya. Dan di filmnya pertama kali yang nongol itu adalah disclaimer, di mana film ini adalah bentuk karya seni yang mungkin kebetulan atau tidak sengaja kalau ada kejadian yang sama. Jadi mereka benar-benar ngamanin banget, terutama untuk menghindari protes dari umat agama Islam yang siapa tahu tersinggung karena ada penggambaran sisa kubur yang nggak tahu nih sebenarnya boleh nggak sih divisualisasikan. Nah, ceritanya ini ada seorang wakil menteri di Kementerian Sosial yang pada suatu malam dia itu dalam penyesalan dan ketakutan yang luar biasa ingin menebus dosa yang pernah dia lakukan. Jadi dia pergi keluar bareng anaknya naik mobil untuk pergi ke rumah lamanya. Kayaknya dia pengen menebus dosanya di situ. Tapi dalam perjalanannya menuju rumah lamanya, mereka berdua terlibat kecelakaan sama truk yang mengakibatkan sang ayah yaitu sang wakil menteri kepental dan meninggal dunia. Sementara anaknya masih selamat.
Nah, Rory Azari ini berperan sebagai sang bapak yang namanya Malik di film ini, dan dia adalah seorang wakil menteri di Kementerian Sosial. Yang aku rasa itu muda banget ya kelihatannya di film ini kalau dia punya anak yang umurnya udah kuliahan. Untuk aktornya sendiri umur aslinya itu 38 tahun, dan kalau dia punya anak yang udah kuliah berarti dia nikah di umur sekitar 16, 17, 18-an. Itu sangat muda ya. Dan untuk sang anak diperankan oleh Raihan Khan, terus sang istri atau ibunya si anak ini diperankan oleh Imelda Therrin yang emang udah kelihatan lebih tua dari sang ayah ya. Di sini memang aslinya juga umurnya jam 40-an. Jadi lebih pantas jadi orang tua si anak nih daripada si bapaknya. Yang kerasa wajar gitu kalau punya anak masih umur kuliahan. Terus jadi menteri ada Agus Kuncoro, sisanya tuh cuma aktor-aktor sampingan lah yang perannya sedikit banget di film ini. Nah, untuk semua aktor dan aktris yang ada di film ini, aktingnya itu kayak sinetron cuy, tapi lebih naik dikit gitu. Kayak semuanya tuh harus lebay ekspresinya, bener kayak harus melotot terus-terusan kalau merasakan sesuatu, harus tarik nafas berlebihan kalau merasakan sesuatu, kayak harus cuma minus suara dalam hati aja, tapi tetap lebih mendingan lah daripada sinetron. Dan ini antara sutradara yang nggak ngerti cara ngarahin acting para pemeran biar lebih dapat gitu, lebih natural, atau emang para aktornya yang nggak ngerti cara acting yang lebih natural. Ini aku nggak tahu salahnya ada di mana, tapi yang jelas kerasanya aku ketika nonton kayak gitu tadi. Yang paling mending aktingnya di sini adalah sang ibu yang diperankan oleh Imelda Therrin. Ini beberapa penyampaian emosinya dapat lah, tapi tetap aja masih kerasa kurang. Cuma mendingan aja dibanding yang lain. Lanjut ke bagian pengemasan. Langsung aja nih, film dengan CGI yang katanya sangat mahal di sini. Ketika aku nonton, CGI-nya itu ampas cuy. Nggak tahu budgetnya habis buat kemana. Apakah beneran tadi ya? Apakah emang ikut dikorupsi juga seperti di filmnya? Atau nggak tahu buat ormas? Nggak tahu kenapa kok bisa kayak gini gitu kualitasnya. Dan sebelumnya aku minta maaf banget sama beberapa orang yang aku kenal dalam pembuatan visual effect ini. Dan sebenarnya aku tahu mereka itu bisa loh bikin CGI yang lebih bagus daripada yang nongol di film ini. Tapi nggak tahu kenapa kok di sini ini agak kurang gitu. Bagian yang bagus untuk CGI itu paling pas bagian awal, pas bagian kecelakaan mobil dan bapaknya kepental keluar, itu menurutku udah lumayan lah. Walau ketika pas nonton tuh kerasa banget ya kalau ini CGI dan kayak ukurannya itu nggak pas, kayak malah kelihatan mainan gitu. Terutama bagian shot dari atas pas bagian nabraknya banget tuh. Kelihatan tekstur aspal yang ada di jalan itu nggak tahu kenapa geronjal-geronjalnya itu kelihatan gede banget ya dari bayangan-bayangan yang ada di situ. Dan nggak tahu apakah pemilihan lensanya juga kurang pas. Itu kerasanya skala jalannya itu nggak kelihatan dari jauh, tapi dari teksturnya itu kelihatan ukurannya tuh hanya segini mungkin. Dan kameranya di sini doang. Berasa entah kenapa berasa kayak mainan ketika aku lihatnya. Ada yang nggak beres di skala atau lensanya pokoknya. Dan buat yang belum tahu, untuk bagian setting CGI itu butuh naruh kamera ya, dan kamu bisa setting-setting juga lensanya biar bisa menyerupai yang ada di dunia nyata. Kalau pas bagian mobilnya mau terjun ke air tuh itu udah mendingan lah, itu lumayan lah. Ya itu menurutku CGI yang bagus di film ini, karena ketika masuk ke bagian jembatan Shiratal Mustaqimnya itu waduh deh. Gini nih, sebelumnya aku harus menjelaskan dulu jembatan Shiratal Mustaqim di film ini tuh kayak apa. Jadi di film ini dijelaskan kalau jembatan Shiratal Mustaqim yang kalian dengar biasanya kan jembatan yang tipis banget, yang tipisnya lebih tipis daripada sehelai rambut, 7 kali lebih tipis daripada sehelai rambut, dan tajamnya seperti pedang. Nah, di film ini juga dijelaskan tentang itu, tapi itu katanya sebagai kiasan atau pengibaratan, karena jembatan Shiratal Mustaqim itu bisa menyesuaikan bentuknya sesuai dengan amal ibadah orang yang nanti mau melewatinya. Jadi di film ini memang betul ada yang kelihatan segaris doang, tapi juga ada yang lebih lebar, ada yang nanti bentuknya jembatannya uang, ada yang bentuknya jembatan kayak batu panas, dan ada juga jembatan yang bentuknya memang jembatan gantung kayu yang menyala. Untuk orang-orang yang amal ibadah di dunianya itu oke. Dan film ini juga ada adegan padang mahsyar yang kalau kalian lihat seperti yang ada di trailernya ini lumayan lah ya. Dan secara konsep visual di sini padang mahsyarnya oke, dan secara konsep visual untuk jembatan Shiratal Mustaqimnya itu juga oke. Dan nanti di film ini juga ada adegan surga yang secara konsep visual itu oke. Konsepnya tapi ini eksekusinya, aduhai, aku ketawa tuh waktu nonton bioskop. Kalau ini film jenisnya animasi, ini oke lah. Lihat CGI animasi ya kayak gitu. Tapi ini kan film live action ya, yang ada orangnya beneran. Itu kerasa jomplang banget ketika ada adegan orang yang ketika dari jauh jatuh tuh dari jembatan Shiratal Mustaqim, kelihatan banget ya perbedaan orang yang asli dan orang yang CGI kayak gimana, dan kelihatan jomplang banget gitu rasanya ketika nonton. Udah kayak apa ya menurutku? Udah kayak nonton game gitu ketika lihat orang-orangan CGI yang nongol di situ. Dan di film ini ada adegan CGI orang yang kecapi-capi dan organnya berhamburan, darah kemana-mana, kerasa banget kejamnya. Soundnya itu juga bikin kerasa curut, makin kerasa kejamnya.
Tapi ketika aku nonton itu berasa banget gitu kartunnya. Kayak bukan manusia beneran ketika nonton. Mana bagian CGI orang jatuh dari jembatan itu kaku banget pula animasinya. Untuk bagian CGI jembatannya aku bilang itu bagus ya. Tadi ada jembatan uang yang di situ juga kelihatan bagus, jembatan batu panas itu juga kelihatan bagus, dan bahkan jembatan yang tadi aku bilang ya, jembatan kayu yang ada pegangannya kiri kanan dan dia mengeluarkan cahaya menyala gitu, itu juga kelihatan yang oke lah, kelihatan di layar gede di bioskop. Tapi itu untuk bagian jembatannya aja. Kalau pas ada orang lewat di situ, nggak tahu kenapa kerasa aneh banget orangnya, karena mungkin tata cahayanya ya nggak pas dengan situasi dan lingkungan yang ada di alam baka itu, yang ada jembatan Shiratal Mustaqimnya. Kayak orang yang lewat itu nggak beneran ada di sana gitu. Belum lagi pas adegan surga itu, wadaw. Jadi pas di surga itu kayaknya tim tata cahayanya nggak tahu tuh harus naruh lampu atau lightingnya ada di mana ya, kayak yang penting orangnya asal terang aja gitu. Karena di surga serba terang. Tapi sayangnya CGI-nya kan ada sumber cahaya dan ada shadow yang jelas dari mana. Dan ketika syutingan orang yang pakai green screen di syuting dengan lampu yang asal terang itu tadi diganti backgroundnya di 3D, itu nggak tahu kenapa kelihatan nggak nyatu banget. Tata cahaya orang dan lingkungannya itu nggak ngeblend sama sekali. Kelihatan banget green screen-nya. Bahkan ketika aku nonton adegan ini nih, ini aku ngerasa banget, wah ini udah kayak sinetron Indosiar banget ini. Udah kayak nonton FTV Misteri Ilahi yang kayak adegan di langit-langit gitu tuh. Yang penting orangnya kelihatan asal terang aja. Kayak gitu yang aku rasakan ketika ada adegan surga di film ini. Itu untuk CGI-nya. Lanjut ke bagian musik. Untuk musiknya, ini juga kayaknya sutradaranya bingung ya. Harus gimana dengan musiknya? Kayak semua adegan tuh harus dikasih musik biar ketahuan gitu emosinya harus kayak gimana. Dan makin ke belakang tuh juga musiknya kayak udah gitu-gitu aja. Malah nggak bikin adegan tambah kuat. Jadi ngerasa ganggu gitu ada musiknya. Dan bagian musik yang bagus di film ini malah di bagian awal, pas bagian horornya. Yaitu pas nggak ada musiknya ya, pas musiknya hilang, itu tiba-tiba kerasa serem. Itu malah baru kerasa bagus ya menurutku. Tapi untuk bagian suara, pas bagian suara la ilaha illallah, itu gaungannya tuh kerasa banget di bioskop dan kerasa merinding ketika aku denger. Itu aku bisa bilang itu bagus. Nah, untuk setnya sendiri nih, di film ini aku bilang niat banget ya untuk bagian set. Desa yang habis kena tsunami itu oke banget. Berasa kayak emang udah hancur kena tsunami, dan di situ ada posko bantuan dan benar kayak area pengungsian yang benar-benar ada di situ. Dan untuk adegan mobil yang lagi kecemplung yang udah di dalam air itu aku lihat behind the scene-nya, mobilnya emang dicemplungin beneran. Itu kelihatan niat banget. Dan bahkan di film ini ada adegan bus kejungkir, aku nggak tahu itu bis sisa atau enggak, tapi bisnya itu yang muncul cuma bentar banget, bikin suasana desa habis kena tsunami itu makin kerasa menyedihkan lah. Top banget lah untuk setnya. Dan untuk kesimpulannya, setelah aku nonton film ini, aku bisa kasih skor film Jembatan Shiratal Mustaqim ini dengan nilai 4 dari 10. Ini film kalau udah nonton di Netflix pun aku nggak rekomendasiin buat kamu nonton, kecuali kamu pingin malam-malam ya udah bingung mau nonton apa dan pingin segera tidur, aku boleh nih saranin nonton film ini karena bisa bantu banget untuk kamu tidur. Jadi kalau ngantuk udah nonton film ini aja. Kayak gitu penilaianku. Dan kalau film ini masih tayang di bioskop, aku saranin daripada nonton film ini di bioskop, mending kamu nonton AADC aja yang versi remake. Itu aku yakin sebagai film Indonesia pasti lebih bagus daripada film ini dan bisa bikin melihat orang-orang yang nonton. Dan tebakanku sendiri nih, ini video kan kemungkinan tayang seminggu lebih nih setelah filmnya rilis di bioskop. Aku tebak film Jembatan Shiratal Mustaqim ini nggak akan sesukses film Siksa Neraka, film seri pertamanya, karena kayaknya orang udah pada kapok nonton film Siksa Neraka yang katanya CGI-nya itu jelek dan merasa kayak ini nonton film hidayah, dan takut ketika mau nonton film Jembatan Shiratal Mustaqim pengalaman buruk itu mereka terulang di film ini, dan dimana itu benar ya. Jadi menurutku di company please lah, dari keuntungan film pertama yang puluhan miliar itu atau bahkan ratus miliar kalau secara omset ya, please lah uangnya dialokasikan untuk bikin cerita dan visual effect yang lebih baik lah. Jadi orang tuh mau gitu ngeluarin uang untuk nonton film selanjutnya karena bakal wah lebih bagus nih. Kalau gini kan ya orang malah jadi takut buat nonton film ini. Dan yang makin bikin bingung itu kenapa sih film Indonesia tuh kok banyaknya film horor, dan itu udah aku bahas di videoku yang ini nih, kenapa film Indo tuh horor melulu. Dan kalau kamu suka gaya reviewku yang penuh animasi kayak gini, kamu bisa tonton video reviewku yang lain nih ketika kamu nonton film Kang Solah yang menurutku itu juga kurang lucu. Nih kamu bisa tonton salah satu atau dua-duanya. Kalau cuma punya satu HP, pinjam HP teman kamu.